Halo, selamat sore saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya kami akan menunjukkan berita terupdate dan juga teraktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Sebanyak 44 ex-pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersedia menjadi ASN Polri mengikuti seleksi kompetensi di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta pada Selasa hari ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo tadi menyampaikan, seleksi kompetensi yang akan dijalankan ex-pegawai KPK sebenarnya tidak begitu mempengaruhi kelulusannya menjadi ASN Polri. Seleksi kompetensi ini untuk memetakan posisi jabatan yang akan diemban ex-pegawai KPK tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada wartawan dari Tribun News, Ikman Ibrahim, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo, selamat sore Ikman. Selamat sore, rekan Nila. Baik, Ikman, untuk hasil pemantauan Anda, kegiatan seleksi kompetensi ex-pegawai KPK di Mabes Polri ini, silakan dengan laporannya. Ya benar, memang tadi sebanyak 44 ex-pegawai KPK yang bersedia menjadi ASN Polri mengikuti seleksi kompetensi di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada hari ini. Adapun rinciannya 43 orang menghadiri secara langsung di Mabes Polri, sementara seorangnya lagi menghadiri atau mengikuti seleksi kompetensi secara online gitu. Memang tadi juga mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan mengungkapkan seleksi kompetensi ini merupakan hal yang biasa. Pertanyaannya pun tidak jauh beda dengan asesmen-asesmen yang biasa dilakukannya di KPK, begitu Nila. Kemudian terkait informasi bahwa seleksi kompetensi ini mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kelulusan, informasinya seperti apa, Ikman? Ya memang benar, tadi saya mencoba mengkonfirmasi terpisah kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dia menyampaikan bahwa seleksi kompetensi yang dijalankan oleh ex-pegawai KPK itu tak mempengaruhi kelulusannya menjadi ASN Polri. Adapun seleksi kompetensi ini hanya untuk memetakan posisi jabatan yang diemban ex-pegawai KPK tersebut saat menjadi ASN Polri, begitu Nila. Lalu setelah adanya seleksi kompetensi ini, tahapan selanjutnya yang akan dijalani oleh ex-pegawai KPK ini apa saja, Ikman? Ya memang nantinya 44 orang ex-pegawai KPK ini hanya tinggal menunggu proses pelantikan yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Nah, tapi memang belum ada informasi untuk terkait jadwal pelantikan puluhan anggota tersebut. Namun setelah pelantikan nanti rencananya mereka juga akan mengikuti masa orientasi menjadi ASN Polri. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Ikman atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan selengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan, kemudian ada pula terhimpun wawancara dengan KPK Yudi Purnomo. Berikut laporannya untuk Anda. Saya dan kawan-kawan telah melakukan assessment ya untuk syarat dalam proses untuk menjadi ASN Polri. Alhamdulillah semuanya lancar dan saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Saya pikir itu yang bisa disampaikan sementara ini. Apa aja yang mungkin ngobrol assessment standar ya. Saya kira assessment di mana-mana sama. Tentunya kita mengikuti assessment dengan standar-standar yang standar di assessment lah. Dalam hal assessment kan saya kira sama ya, dimanapun ada seperti itu. Saya kira itu ya. Apa Yud? Ya, jadi tadi kami semua yang mengambil ASN di Polri ini semua ikut. Ada satu orang yang online karena beliau sedang berada di kampung halamannya, tapi bersedia bergabung untuk memberantas korupsi, dan kemudian beliau oleh kepolisian disediakan online. Jadi sampai saat ini alhamdulillah kepolisian selalu mempermudahlah proses penggabungan pada kami. Kemudian setelah proses ini, tentu untuk proses berikutnya silakan teman-teman tanyakan kepada Kadif Humas seperti apa, kapan misalnya pelantikannya dan lain sebagainya. Tapi kami selalu menunggu tahap-tahap selanjutnya. Yang jelas bahwa apa yang dilakukan kami pada kesempatan kali ini adalah upaya kami untuk kembali memberantas korupsi di Indonesia, sehingga kami
mau bergabung dengan kepolisian, apalagi Pak Kapolri sendiri sudah berkomitmen ya. Dan tahap-tahap pun sudah kami lakukan, tinggal tahap terakhir yaitu pelantikan. Seperti itu. Kalau empat rekan yang Empat rekan siapa aja? Gini, pada dasarnya semua yang sudah menyatakan diri untuk bersedia itu semuanya sudah melakukan tahapan tes. Dan saya kira tes assessment yang dilakukan sekarang ini telah selesai semuanya, dan saya kira tinggal menunggu waktu untuk pelantikan. Saya kira itu. mungkin penegasan lagi alasan pribadi dan menerima tawaran menjadi ASN Polri dan juga alasan beliau secara pribadi mungkin Ya, soal alasan saya kemarin telah menyampaikan ya, cuman saya ulang lagi di poin intinya. Kenapa saya kemudian memutuskan untuk menerima untuk menjadi ASN Polri? Karena begini, kita tentunya semua prihatin ya melihat kondisi di mana korupsi itu banyak, masih, dan bahkan kalau kita perhatikan, kawan-kawan media tentu memperhatikan semua, beberapa kasus-kasus besar korupsi pun tidak tertangani dengan efektif. Nah, tentu itu semua. Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Masyarakat Adat di Jayapura berunjuk rasa di halaman kantor Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jayapura, Saudara. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka menuntut pihak PT UN agar memutuskan secara adil sidang antara Bupati Sorong melawan 3 perusahaan sawit. Ada setidaknya 4 perusahaan kelapa sawit yang menggugat Bupati Kabupaten Sorong lantaran mencabut izin usaha mereka. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait aksi unjuk rasa ini, telah tersambung bersama saya ada wartawan dari Tribun Papua. Ada Hendrik Rewapatara yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Hendrik. Selamat sore rekan Nila. Selamat sore, Hendrik, bisa Anda jelaskan apa yang kemudian membuat sampai adanya pihak mahasiswa dan masyarakat ini yang menolak kehadiran 4 perusahaan tersebut? Silakan dengan informasinya. Oke, terima kasih rekan Nila. Dapat saya informasikan bahwa menurut masyarakat adat maupun perwakilan mahasiswa ini, mereka sangat sayangkan atau perusahaan tersebut sangat merusak hutan adat mereka. Oleh sebab itu mereka melakukan aksi di depan PT UN Waena yang tepatnya di Kota Jayapura ini untuk menuntut secara adil bagaimana keputusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Begitu rekan Nila. Dari 4 perkara yang disidangkan, kemudian sudahkah ada putusan, Hendrik? Oke rekan Nila, dapat saya informasikan bahwa putusan dari 4 perkara tersebut di mana sudah ada putusan di 2 perkara ya, yakni putusan perkara nomor 31 dan 32 yang mana telah diputuskan oleh hakim pada siang tadi, di mana dimenangkan oleh Bupati Sorong. Begitu rekan Nila. Lalu terkait putusan ini, Hendrik, respon dari Bupati dan juga masyarakat adat sendiri seperti apa? Ya, respon dari Bupati maupun masyarakat adat mereka sangat berterima kasih ya, di mana dari hasil konferensi pers bersama Bupati tadi ya sangat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya. Dan pada akhirnya mereka bisa mendapatkan hasil yang sangat baik dari 4 perkara ini, di mana 2 putusan sudah dimenangkan oleh Bupati. Begitu rekan. Ya. Baik, terima kasih banyak Hendrik, wartawan Tribun Papua atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Carlos Kalaswat, Ketua DPD KNPI Kabupaten Sorong. Berikut liputannya untuk Anda. Saya bersyukur hari ini saya berada di halaman PT UN Jayapura di Waena, bersama-sama mengikuti proses sidang gugatan 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sorong. Saya lihat sejauh mana proses ini bukan baru hari ini sidang, tapi ini sudah sidang lanjutan ke berapa ya? Tapi saya tidak hadir waktu sidang pertama dan berikut karena kami di Sorong dengan teman-teman kami juga melakukan presur dan demonstrasi di alun-alun Aimas. Kami memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah Kabupaten Sorong, Pak Bupati dan semua pimpinan OPD
di pemerintah Kabupaten Sorong yang mana digugat oleh 4 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Ya, saya mau jelaskan bahwa struktur negara ini jelas. Ada 5 orang yang pakai burung Garuda saja. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, distrik, kepala kampung, lurah. Mereka ini 5 orang pakai Garuda. Mereka kalau bicara bilang tidak boleh. Belasan gerobak di pesisir pantai Kota Parepare rusak diterjang gelombang tinggi pada Selasa pagi, Saudara. Gerobak ini berada di Jalan Mati Rotasi Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Lokasinya yang tepat berada di bibir pantai, membuat gerobak ini mudah diterjang gelombang tinggi air laut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Timur, ada Yaumil, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Yaumil. Halo, Kak Nila. Baik, Yaumil, silakan dengan informasi Anda, bisa dijelaskan apa penyebab rusaknya gerobak tersebut dan bagaimana kronologisnya? Ya, baik. Jadi kerusakan tersebut diakibatkan gelombang tinggi air laut yang masuk hingga ke badan jalan, sehingga gerobak-gerobak tersebut terhempas dan mengalami kerusakan. Nah, untuk lokasinya sendiri di Jalan Mati Rotasi Baru, Kecamatan Bacukiki. Nah, lokasi gerobak tersebut berada tepat di bibir pantai, sehingga pada jam-jam ketika air pasang, gerobak itu terkena gelombang yang sangat tinggi. Dan diketahui bahwa di Kota Parepare sendiri salah satu wilayah pesisir yang sudah diperkirakan bahwa akan terkena banjir rob. Baik, terima kasih. Kemudian dari insiden ini, rusaknya gerobak tersebut, berapa nilai kerugian yang dialami, Yaumil? Oh ya, baik. Menurut pengakuan salah satu warga, kerugian yang dialami mencapai 7 juta rupiah. 7 juta rupiah itu termasuk gerobak yang rusak, perlengkapan yang hanyut terbawa arus, yakni piring, gelas, dan blender, dan beberapa sendok dan garpu yang lain. Makasih. Baik, untuk kondisi terkini di daerah tersebut pasca adanya insiden ini, info seperti apa, Yaumil? Ya, baik. Kondisi terkini di Jalan Mati Rotasi Baru, jalan pinggir pantai tersebut sekarang sudah mulai agak kondusif karena hujan sudah mulai reda dan air juga sudah mulai surut. Dan sampah-sampah yang berada di jalanan yang menghalangi sudah mulai dibersihkan. Seperti itu kondisi terkini dari Jalan Mati Rotasi. Oke, terima kasih banyak wartawan Tribun Timur, ada Yaumil yang sudah memberikan informasinya. Selamat bertugas kembali, Yaumil. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan pemilik gerobak, yakni Yuyu Herawati. Berikut laporannya untuk Anda. Bagaimana kondisi gerobaknya, Tante? Hancur gara-gara ombak tadi malam. Oh, berapa kerugiannya itu, Pak? Ya, Tante? hampir 3 juta. Kalau mau dihitung semua dengan gerobaknya 3 jutaan lah. 7 jutaan? Iya. Apa-apa saja itu, Tante? Banyak, ada gelas, ada blender, ada piring, ada makanan-makanan, minuman-minuman di situ. Itu kemana itu semua, Tante? Hanyut? Hanyut di bawah laut. Di bawah air, Di? Iya, di bawah air. Ombak kemarin kan tingginya hampir berapa meter itu tingginya. Dihantam berapa kali, dihantam baru jatuh itu kecil. Nah, itu di penghasilanku di situ. Bayar anak sekolah, makan, bayar listrik, semuanya di situ penghasilanku. Oh, iya, Di. Iya. Sudah berapa kali memang, Tante, itu? Sudah 2 kali bisa gerobakku begitu, waktu tahun lalu juga kena musibah seperti itu. Tapi masih bisa dipakai? Masih bisa tahun lalu, tapi sekarang tidak bisa, Tidak bisa, Midi. hancur karena terbelah 2 di bawahnya. Apalagi kacanya sudah pecah-pecah semua. Tidak ada milik, tidak bisa dipakai lagi. Bagaimana harapan Tante? Ya, semoga pemerintah di sini yang bisa membantu lah. Setidak-tidaknya ada yang untuk masa depan juga yang untuk kehidupan saya sama anak-anak gitu. Ya, boleh, Tante. Makasih, Tante. Seusai jeda, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, Saudara. Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai Masih bersama dengan Senila Irda, saudara Anda kembali menyaksikan live update. Kita ke informasi lain, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Yudawan Roswinarso meninjau langsung lokasi kecelakaan bus SPN Polda Jambi yang ditabrak oleh truk pengangkut kayu pada Selasa pagi, di mana dalam kecelakaan ini dikabarkan satu orang siswa seba SPN Polda Jambi bernama Denis Yonas yang juga berasal dari Papua meninggal akibat kecelakaan ini. Informasinya ada sebanyak 22 siswa dan satu sopir yang ada di dalam bus tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah ada Aryo Tondang, wartawan dari Tribun Jambi, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo, Aryo. Ya, halo, selamat sore. Nila. Baik, selamat sore Aryo. Bisa diinformasikan terkait adanya insiden ini untuk situasi terkini dari para siswa yang terlibat kecelakaan seperti apa? Baik, terima kasih Nila dan Tribuners. Memang pasca kecelakaan yang menyebabkan satu orang siswa asal Papua meninggal dunia, saat ini ada sekira belasan orang luka-luka menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Jambi, Nila, dan yang dua lainnya merupakan mengalami luka yang cukup serius kelihatannya, Nila. Mereka masuk ke dalam ruang ICU pasca kejadian, Nila, begitu. Untuk siswa asal Papua ini yang menjadi korban dari kecelakaan tersebut, apakah sudah langsung diserahkan ke pihak keluarga, Aryo? Baik, Nila, saya juga baru saja kembali dari Terminal Kargo Bandara Sultan Talasaipu di Jambi, di mana baru saja proses upacara pelepasan terhadap siswa asal Papua yang meninggal dunia akibat kecelakaan ini, Nila, di mana memang upacara dibawakan langsung oleh Wakapolda Jambi. Dan ini perlu informasikan, Nila, jenazah langsung diantarkan oleh Kapolda Jambi bersama dengan satu orang kakak asuhnya ke Kabupaten Biak, Papua, menggunakan pesawat Lion Air yang baru saja berangkat begitu. Namun yang suasana cukup haru, cukup terasa pada saat prosesi upacara, Nila, di mana sesaat sebelum upacara cuaca cukup terik, namun saat upacara mulai suasana haru berubah. Puluhan rekan-rekan dari almarhum Denis
tidak kuasa menahan tangis saat prosesi upacara, dan cuaca yang awalnya terik tiba-tiba diguyur hujan begitu, sehingga memang suasananya cukup haru di selama prosesi upacara begitu. Sejauh ini keterangan dari pihak kepolisian setelah adanya insiden kecelakaan ini seperti apa, Aryo? Sejauh ini pihak kepolisian khususnya dari Satlantas Polresta Jambi maupun di Lantas Polda Jambi mengaku masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini, apakah sopir truk yang kemudian bersalah ataukah iring-iringan dari bus Polda Jambi yang kemudian menerobos lampu merah, karena memang posisi kecelakaan tepat di perempatan lampu merah. Jadi memang belum diketahui pasti Nila siapa yang kemudian bersalah atas kejadian kecelakaan ini, Nila. Mereka masih melakukan olah TKP hingga saat ini, begitu Nila. Dari pihak kepolisian, siapa saja yang kemudian sudah dimintai keterangan, Aryo? Informasi terakhir, Nila, saat ini seorang sopir truk sudah diamankan informasinya, Nila. Namun itu masih kita konfirmasi ulang lagi. Sementara untuk seluruh siswa yang berada di dalam bus berikut dengan sopirnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, begitu Nila. Oke, terima kasih banyak Aryo Tondang, wartawan Tribun Jambi atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Aryo. Yap. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan anggota Satpejr di Telantas Polda Metro Jaya Ibda OS sebagai tersangka atas kasus penembakan di Exit Tol Bintaro Jakarta Selatan yang terjadi pada Jumat kemarin. Penetapan ini dilakukan seusai penyidik melakukan gelar perkara pada Senin 6 Desember. Ibda OS sebelumnya berstatus terperiksa saat dilakukan pemeriksaan oleh Bipropam Polda Metro Jaya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait penetapan tersangka untuk Ibda OS ini, tersambung bersama saya ada wartawan dari Tribun News, Fandi Permana, yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo, Fandi. Ya, selamat sore Nila dan Tribuners. Selamat sore, Fandi, silakan dengan informasinya. Apa motif dari penembakan yang dilakukan oleh Ibda OS ini sehingga mengakibatkan satu orang terluka dan satu orang meninggal dunia? Ya, baru saja dilakukan konferensi pers terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota Staf Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya yang bernama Ibda OS, yang diketahui melepaskan tembakan pada dua orang berinisial PP dan juga MA. Dan dari konferensi pers tadi, Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengumumkan hasil gelar perkara dari hasil penyidikan yang sudah dilakukan selama sepekan lebih dalam kasus penembakan terhadap dua orang di Exit Tol Bintaro dan menetapkan Ibda OS sebagai tersangka. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Endra Zulfan, bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan juga penyidik dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya yang diperbantukan oleh Propam Mabes Polri, Ibda OS melepaskan tembakan karena merasa terancam ketika memberhentikan dua orang yang mengendarai mobil di Exit Tol Bintaro itu karena diduga hendak menabrak Ibda OS. Dan Ibda OS dalam pemeriksaannya juga mengaku bahwa penembakan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi dirinya karena korban diduga kuat hendak menabrak Ibda OS. Fandi, untuk kronologis yang berhasil Anda himpun terkait dugaan penguntitan yang dilaporkan oleh pelapor, kemudian menghubungi Ibda OS ini sehingga diarahkan ke Exit Tol Bintaro, seperti apa informasinya? Ya, bisa saya informasikan bahwa pada Jumat 26 November 2021 lalu, sekitar pukul 19.00, bahwa ada dua korban ini diketahui diduga menguntit seorang pelapor berinisial O, dan pelapor O ini merasa ada yang aneh dari penguntitan tersebut sehingga ia menghubungi Ibda OS yang diketahui juga sebagai rekannya yang berprofesi sebagai anggota patroli jalan raya
Setelah menghubungi IPDA-OS, O diarahkan untuk mengendarai mobilnya menuju Jakarta dan memberhentikan atau sekedar melipir di exit tol Bintaro yang di mana IPDA-OS itu sedang bertugas. Nah, setelah itu IPDA-OS mengetahui penguntitan itu lalu memberhentikan O dan juga 2 korban yang diduga menguntit O sejak dari Sentul, Bogor, Jawa Barat. Di sana sempat terjadi cekcok antara petugas PJR dalam hal ini IPDA-OS dengan 2 korban, yaitu bernama M. Arwan dan juga Polres Pasaribu. Dan dari hasil penyidikan diketahui bahwa IPDA-OS sempat melepaskan 3 tembakan. Tembakan dilepaskan ke udara sebagai peringatan terhadap 2 korban agar tidak melakukan atau diwajibkan untuk kooperatif, sehingga diduga mereka akan melakukan penyerangan dengan menabrakkan mobil kepada IPDA-OS, dan akibat dugaan penyerangan itu IPDA-OS kemudian melepaskan 2 tembakan yang diarahkan langsung ke korban. Dan akibat dari penembakan itu diketahui bahwa M. Arwan sempat terluka dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Jakarta Pusat, namun M. Arwan atau MA ini meninggal dalam perjalanan. Sementara PP atau Polres Pasaribu ini saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Kramat Jati atau Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Andi, setelah ditetapkan jadi tersangka, bagaimana terkait ancaman hukuman yang dijerat IPDA-OS atas penembakan ini? Ya, menurut Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Endra Zulpan, bahwa IPDA-OS seperti diketahui sudah diberhentikan dari satuannya, yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, dan ia dipersangkakan 2 pasal berlapis. Yang pertama dijerat dengan pasal 351 KUHP atau tentang penganiayaan, dan jungto pasal 359 KUHP yaitu tentang kealpaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. 2 pasal ini memang sudah dijerat oleh penyidik dan ancaman pidananya 7 tahun. Selain itu nilai bahwa proses penyelidikan ini masih tetap berlanjut dan dilakukan oleh penyidik di Treskrimum dan juga Divisi Profesi Pengamanan Polda Metro Jaya untuk diperiksa selanjutnya, yaitu saksi yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yaitu korban itu sendiri yang bernama Polres Pasaribu atau PP. Selain itu, kasus ini juga melibatkan pusat laboratorium forensik, di mana Puslapor Mabes Polri juga meneliti jenis senjata yang digunakan IPDA-OS saat peristiwa penembakan itu terjadi, dan juga uji balistik terhadap selongsong peluru yang ditemukan di TKP. Dan itu dilakukan untuk mencocokkan keterangan IPDA-OS dan juga berdasarkan saksi-saksi atau keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara, yaitu di exit tol Bintaro. Baik, terima kasih banyak Fanny Permana, wartawan Tribun News, atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Berikut liputannya untuk Anda. Sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik bahwa di dalam mobil Ayla itu ada 4 orang, ya, 2 orang yang terkena tembakan, kemudian ada 2 orang lain, dua-duanya laki-laki, jadi semuanya 4-nya laki-laki yang membutuhkan ini. Kedua orang yang tidak tertembak di dalam mobil itu inisialnya, yang pertama IM, ya, yang kedua inisialnya PM, ya, PCM, ya, PCM alias C, ya, PCM alias C, panggilannya C itu. Nah, jadi ada 4 orang di situ. Jadi dari Sentul mereka menggunakan mobil Ayla ini membuntuti mobil daripada saudara O.
Kami masih akan kembali seusai jeda, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kakak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kakak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolga ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Masih bersama dengan Sandila Irda dalam live update sore ini, saudara. Kita ke informasi lain untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti dugaan korupsi proyek pelebaran jalan Pulau Panggung Segamit di wilayah Sumedoraya, Kabupaten Muara Enim tahun 2020. Kejaksaan Negeri atau Kejari Muara Enim melakukan penggeledahan kantor pekerjaan umum dan penataan ruang atau PUPR, BPKAD dan juga WLP Muara Enim pada Senin 6 Desember. Tim Kejari Muara Enim mulai melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Muara Enim dan berhasil mengamankan beberapa berkas penting. Selama penggeledahan berlangsung, tampak tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Muara Enim mengumpulkan sejumlah bukti. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, sudah tersambung bersama saya ada wartawan dari Sri Polku. Ada Ardani di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Ardani. Halo Nila. Ardani, silakan dengan informasinya, berapa OPD yang digeledah oleh tim Kejari dari Muara Enim ini? Baik Nila. Dalam penggeledahan ini, tim Kejari Muara Enim berjumlah 10 orang dengan menggunakan 3 unit mobil, yakni Toyota Kijang Innova BG 1176DW, Nissan X-Trail BG 1341YZ, dan Daihatsu Ayla B614JPU yang dikawal oleh Polres Muara Enim. Mereka memulai melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR Muara Enim sekitar pukul 9. Di sana mereka berhasil mengamankan beberapa berkas penting, dan setelah 2 jam dilakukan penggeledahan, sekitar jam 11.30, tim penyidik yang dipimpin oleh Kasipitsus Ari Prasetyo, didampingi Kasih Intel M. Rido Saputra,
keluar dari kantor Dinas PR dan membawa koper hitam menuju ke gedung BPKD, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim. Setelah melakukan penggeledahan di BPKD sekitar 1 jam, mereka melanjutkan ke unit layanan pengadaan ULP yang berada di lingkungan Sekretariat Pemkab Muara Enim. Dan selama penggeledahan di kedua tempat tersebut, tim berhasil mengumpulkan bukti-bukti dokumen untuk pidana korupsi terkait pengerjaan pelebaran ruas jalan Pulau Segamit. Selama 2 jam penggeledahan di PKD dan ULP, tim menjadi keluar membawa 1 buah koper warna hitam menuju mobil dan pulang kembali ke kantor mereka Kejaksaan Negeri Muara Enim. Begitu Nila. Ardiani, lalu sejauh ini atas kasus tersebut berapa saksi yang telah diperiksa? Kemudian apakah sudah ada penetapan tersangka? Hingga sampai saat ini ada 19 banyak saksi yang telah diperiksa oleh tim Kejari Muara Enim, dan saksi tersebut bisa saja bertambah tergantung hasil dari penyidikan, karena hingga sampai sini pemeriksaan masih terus berlanjut. Kalau untuk tersangka, tim Kejari Muara Enim belum menetapkan karena masih menunggu hasil perhitungan dari BPKP mengenai kerugian atau tidaknya di dalam proyek tersebut. Setelah hasil perhitungan tersebut keluar, barulah mereka bisa menetapkan siapa-siapa yang akan menjadi tersangka atau yang akan ditahan. Begitu Nila. Baik, kemudian Ardiani bisa sedikit dijelaskan mungkin untuk kasus yang tengah diselidiki oleh Kejari ini sehingga melakukan penggeledahan di beberapa titik, seperti apa kasusnya? Baiklah Nila. Berawal kasus ini dari laporan masyarakat kepada Kejari Muara Enim bahwa diduga terjadi tindak pidana korupsi atas pengerjaan proyek pelebaran ruas jalan Pulau Panggung Segamit, Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim tahun 2020 dengan pagu sekitar Rp 1,2 M yang dikerjakan oleh CP Tania Surya Abadi. Adapun dugaan kerugian negara yaitu karena di dalam pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis alias mengurangi volume pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak dan kualitas mutu beton tidak sesuai kontrak. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Ardiani, wartawan dari Sri Poko yang telah memberikan informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah terhimpun saudara wawancara dengan Kasipitsus Kejari Muara Enim Ari Prasetyo. Berikut laporannya untuk Anda. Dokumen yang diamankan dari 3 lokasi titik tersebut. Oke, terima kasih teman-teman media. Ya, pada hari ini Pitsus Kejari Muara Enim melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan dokumen dari 3 tempat yang tadi sama-sama kita saksikan. Bahwasannya dari 3 tempat tersebut kita peroleh kurang lebih puluhan dokumen terkait dengan kegiatan yang sedang kita lagi selidiki. Pekerjaannya pelebaran ruas jalan Pulau Panggung Segamit tahun anggaran 2020 dengan pagu anggaran 1.272 juta. Ya. CP-nya? Vendornya CV Tania Surya Abadi. Indikasinya Bang apa Bang? Indikasinya ada kekurangan volume dan kualitas mutu beton yang tidak sesuai dengan KAK kontrak. Saudara ada tersangka yang ditetapkan belum? Oke, pada saat ini kita masih koordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit PKN, Pak, dan kita menunggu hasil perhitungan tersebut. Mungkin tidak lanjut pasca itu baru kita melakukan tindakan selanjutnya. Bang, kasus sendiri kan laporan atau temuan dari tim, Bang? Berdasarkan laporan dari masyarakat. Oke. Saksi-saksi udah ada yang periksa? Untuk saksi kita sudah periksa 19 orang saksi, ya. Kita lakukan pendalaman terhadap ahli dan kita juga sudah ekspos ke BPKP, nunggu tim BPKP turun untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara. Jadi belum diketahui kerugian negaranya saat ini belum kita ketahui. Masih menunggu hasil audit. Ya, nanti kita press salah lagi nanti kan jumlahnya. Oke. Sementara itu, saudara, puluhan rumah warga di Kampung Nyalindung RT 3 RW 5 Desa Pasir Suran, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terdampak adanya pergerakan tanah. Kepala Desa setempat mengatakan bahwa terdapat setidaknya 30 rumah warga yang terdampak pergerakan tanah ini.
Berdasarkan pantauan terlihat sejumlah bagian rumah warga retak-retak mulai dari dinding hingga bagian lantai. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya sudah tersambung bersama saya ada wartawan dari Tribun Jabar, ada Rizal Jalaluddin yang akan memberikan informasinya pada Anda saudara. Halo, selamat sore Rizal. Rizal, selamat sore. Bisa diinformasikan untuk kronologis adanya pergerakan tanah ini seperti apa berdasarkan informasi yang Anda himpun? Baik, Nila dan juga Tribuner, dapat saya sampaikan bahwa kronologi terjadinya pergerakan tanah di Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ini telah terjadi menurut warga sejak Idul Fitri kemarin, di mana waktu itu kondisi pergerakan tanah terjadi saat diguyur hujan deras. Dan kondisi pergerakan tanah ini berdasarkan keterangan dari Kepala Desa M.E. Zailani mengatakan bahwa pergerakan tanah terjadi tidak langsung merata ke seluruh rumah warga, namun secara berangsur-angsur hari ke hari pergerakan tanah terjadi dan menyebabkan terjadinya retakan di sejumlah bagian rumah warga. Kurang lebih sekitar 30 rumah warga berdasarkan data dari pihak desa yang terdampak pergerakan tanah di Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Kecamatan Palabuhan Ratu ini. Nila. Untuk kondisi terkini rumah warga yang terdampak ini seperti apa informasinya, Rizal? Baik, untuk kondisi terkini hari Baik, Rizal, untuk adanya pergerakan tanah ini mungkin bisa diinformasikan sejauh ini sudahkah ada upaya lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah? Baik, Nila, dapat saya sampaikan bahwa memang dari pihak desa telah mengupayakan untuk perbaikan dan pihaknya telah melaporkan kepada BPBD kaitan kejadian tersebut, dan saya tadi pagi telah berhasil mengkonfirmasi kepada Bupati Sukabumi bahwa Pemda telah berkomunikasi dengan PPMBG untuk melakukan kajian terkait penyebab pasti pergerakan tanah tersebut, apakah memang adanya sesar di sana, dan memang tadi Bupati Sukabumi sempat mengatakan bahwa lokasi tersebut merupakan jalur sesar, namun belum diketahui pasti jalur sesar Cimandiri atau sesar apa yang melintas di lokasi pergerakan tanah yang menyebabkan 30 rumah warga retak-retak tersebut. Nila. Baik, terima kasih banyak Rizal Jalaluddin, wartawan Tribun Jabar atas laporannya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, telah terhimpun wawancara dengan Kepala Desa Pasir Suren M.E. Zailani. Berikut laporannya untuk Anda. Rumah warga yang retak-retak di Kampung Nyalindung, itu ada berapa rumah, Pak? Yang kemarin waktu sosialisasi dengan warga, bahkan oleh pihak desa pun juga, warga dipanggil, langsung kita kumpul di desa, di aula desa. Waktu itu ada hadir Pak Sekmat dengan pihak BPBD. Lalu warga kurang lebih ada 30 orang. Nah, alhamdulillah kita pun juga dari pihak desa sudah berusaha kan gitu mengajukan ini karena masalah musibah di Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren ini, kita tidak tinggal diam gitu, ya. Alhamdulillah. Itu 30 unit rumah berarti, Pak, yang terdampak, Pak, ya? Ya kurang lebih 30 lah yang terdampak. Satu kedusunan itu, Pak? Satu kedusunan. Di RW 3 ya? Ya. Oke. Bahkan ini kan dari desa sudah mengupayakan. Untuk respon dari BPBD sendiri waktu itu seperti apa, Pak? Respon dari BPBD alhamdulillah, makanya BPBD saya panggil ke sini dengan Pak Sekmat. Mereka
mungkin nanti untuk ke depan kita pun juga dari pihak desa sudah kumpulkan kakak KTP yang kena gitu ya di Kampung Nyalindung. Nanti ke depan memang rencananya mereka akan direlokasi, diungsikan atau seperti apa, Pak? Itu kayaknya belum ada kabar. Belum ada kabar ya. Memang kejadiannya waktu itu kapan sih, Pak? Kejadiannya sih udah lama. Jadi itu penggeserannya itu nggak pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Yayasan Abura melalui konsultan hukumnya, Arbelis menyanggah kabar saudara terkait adanya pasien kontak erat yang kabur dari lokasi isolasi di asrama SMP IT Abdurrab Islamic School. Padahal data dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat ada 29 orang pasien kontak erat yang pulang tanpa sepengetahuan petugas. Menurutnya, kabar tersebut merupakan kabar yang tidak benar. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Fernando Sikumbang, wartawan dari Tribun Pekanbaru yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Fernando. Oke, sore Lila. Selamat sore, Fernando. Silakan dengan laporan Anda bisa diceritakan bantahan versi yayasan dan juga versi Dinas Kesehatan ini seperti apa? Oke, Nila, dari informasi yang dihimpun dari Dinas Kesehatan pada hari akhir pekan kemarin, setelah selesai para pasien kontak erat menuntaskan masa isolasi di asrama dari Abdurrab Islamic School, Dinas Kesehatan langsung menyampaikan bahwa dari data yang ada sekitar 29 dari pasien kontak erat pulang lebih dahulu sebelum jadwal isolasi tuntas dilakukan di asrama tersebut, Nila. Namun pihak sekolah melalui konsultan hukum dari Yayasan Abdurrab menampik kabar tersebut. Mereka meyakinkan bahwa pemulangan dari 29 orang pasien kontak erat yang kebanyakan para peserta didik atau siswa tersebut, siswa sekolah Islam terpadu itu, sudah mendapat izin dari tim keamanan dan juga tim kesehatan yang bertugas di lapangan pada saat itu, Nila. Dan untuk kemarin sudah dilakukan konferensi pers dari pihak Yayasan Abdurrab. Mereka memastikan bahwa untuk proses pemulangan terhadap para pasien kontak erat tidak dilakukan secara diam-diam, namun sepengetahuan dari tim kesehatan juga dan tim keamanan dari Dinas Kesehatan dan juga dari kepolisian. Begitu, Nila. Kemudian untuk saat ini kondisi para siswa yang sudah menjalani isolasi, informasinya seperti apa, Fernando? Oke, Nila, dari informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan dan juga dari pihak yayasan sendiri serta pihak sekolah dari Abdurrab Islamic School, bahwa untuk saat ini mayoritas siswa sudah dalam kondisi sehat dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Namun kepada orang tua dan juga kepada para siswa yang sudah berada di rumahnya saat ini, mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mengantisipasi adanya kondisi siswa yang sudah pulang kembali menurun atau mengalami gejala lagi pasca menjalani isolasi di asrama tersebut, Nila. Dan untuk saat ini pihak Dinas Kesehatan dan juga tim Satgas dari pemerintah Kota Pekanbaru masih melakukan pengawasan terhadap para siswa yang sudah pulang. Maka untuk aktivitas sekolah sendiri memang sampai saat ini memang belum dilakukan karena satu sanksi yang diberikan oleh SOP yang diterapkan oleh pihak Satgas adalah menutup untuk sementara aktivitas di sekolah itu hingga nantinya dibuka kembali agar para siswa bisa kembali beraktivitas. Begitu, Nila. Lalu Fernando, dari Dinas Kesehatan sendiri apakah memberikan peringatan maupun peringatan dari Dinas Kesehatan atau dari Dinas Pendidikan terhadap sekolah ini seperti apa? Oke, Nila, dari informasi yang diperoleh dari Dinas Kesehatan, Nila, memang pihak Dinas Kesehatan sudah melakukan proses penelusuran di sekolah itu, karena total dari pasien kontak erat di sekolah itu mencapai 138 orang, Nila,
Dan memang proses penelusuran sudah dilakukan sejak akhir November kemarin hingga awal Desember ini, Nila. Dan para pasien kontak erat total 138 orang itu sudah sembuh secara menyeluruh dan sudah dipastikan dalam kondisi sehat. Sedangkan pihak dinas pendidikan sendiri dan juga wali kota menegaskan bahwa penutupan sekolah itu pasca ditemukannya kasus COVID-19 di sekolah terpadu itu, Nila, merupakan satu sanksi kepada pihak sekolah maka dilakukan penutupan sementara hingga nanti waktu ditentukan oleh pihak Satgas penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru. Karena sampai detik ini wali kota belum memberikan instruksi untuk membuka kembali aktivitas di sekolah itu. Namun lain hal di sejumlah sekolah secara keseluruhan saat ini proses pembelajaran tatap muka masih berlangsung karena untuk sampai saat ini memang jadwalnya merupakan jadwal ujian untuk para siswa di sekolah SD dan SMP untuk ujian akhir semester ganjil, Nila. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara terhimpun wawancara dengan konsultan hukum Yayasan Abdurrab Armilis. Berikut laporannya untuk Anda. Nah, di sini rekan-rekan wartawan, tidak ada itu berita-berita ada pula yang melarikan diri, tidak benar. Ini dijaga ketat oleh aparat keamanan dan security kami. Nah, kenapa itu 93 orang? Karena mereka kan tidak tetap itu positif dan tidak statis. Tentu yang positif ini bergerak juga ke arah negatif. Yang ke arah negatif ini mereka pulang. Itu di sini melepas itu ada Pak Kapolres, ada Kapolsek, ada beberapa petugas dinas kesehatan di sini hadir. Dan pada pagi harinya juga saya bertemu juga langsung dengan pemerintah kota dan wali kota, asisten dan segala macam ya, aparat-aparat itu. Nah, Pak Wali Kota juga pernah menyarankan supaya dirawat di Rumah Sakit Madani. Nah, bagi kami terserah saja bagaimana baiknya. Namun demikian tidak jadi dirawat di Rumah Sakit Madani, maka anak-anak tetap dan guru tetap diisolasi dan dirawat di sekolah dan diawasi oleh perawat kami dan tim dokter Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrab. Nah, kami ya sangat memperhatikan sekali ya obat-obatan, asupan gizi, sehingga anak-anak alhamdulillah dapat berita pagi hari ini semua sudah keadaan bugar, baik yang ada di rumah dan semua di sekolah sudah pada pulangkan. Kemarin sudah dipulangkan sore dengan mendapat terlebih dahulu pembekalan dari petugas kesehatan dan dilepas juga oleh aparat. Pada Kamis 25 November lalu, Bupati Bulungan Syarwani telah melakukan kerjasama dalam bentuk MOU, Saudara, dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung tentang program pendidikan penguasaan keahlian terapan atau vokasi yang meliputi Diploma 1 dan juga Diploma 2. Syarwani berharap masa depan para insan generasi muda asli Kabupaten Bulungan ini bisa berkontribusi pada proyek kawasan industri pelabuhan internasional atau KIPI di Tanah Kuning, Mangkupade. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkap sudah tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara. Ada Georgie Sentana Silalahi yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Georgie. Ya, halo Nila, selamat sore. Selamat sore Georgie, silakan dengan informasi Anda. Ada berapa jaringan irigasi air tanah yang telah diresmikan oleh Bupati? Baik Nila, terima kasih sebelumnya. Selamat sore Tribuners. Hari ini Selasa 7 Desember 2021, Bupati Bulungan telah meresmikan sebanyak 7 jaringan irigasi air tanah JIAT atau sumur bor, di mana tempat yang dikunjungi hari ini adalah Desa Wonomulyo, Tanjung Palas Timur. Dan ikut juga Bupati Bulungan menanam padi di luasan pertanian mencapai 60 hektar. Pihaknya juga mengatakan nantinya 60 hektar ini bisa berkembang mencapai 150 hektar untuk mendukung produk beras yang akan menjadi pemasok utama konsumsi di proyek kawasan industri Pelabuhan Internasional Tanah Kuning Mangkupade yang akan diresmikan
rencananya Presiden Joko Widodo di tanggal 16 Desember 2021. Juga 7 sumur bor ini serentak dibangun di Desa Kabupaten Bulungan melalui anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2021 melalui dana alokasi khusus fisik bidang pertanian mencapai 1,8 miliar. Terdapat 7 sumur ini dibangun di tahun 2021, yaitu 3 sumur di Kecamatan Tanjung Palas Utara, yaitu di gabungan kelompok tani Gapok Tani Rahayu, Desa Silva Rahayu, kemudian Desa Kelubir, kemudian ada Desa Pemungtawai di Desa Pimping, kemudian 2 sumur di Kecamatan Tanjung Palas, yaitu di Desa Gunung Putih dan kelompok tani Karya Tani Bira Desa Antutan, dan 2 sumur lagi itu di Kecamatan Tanjung Palas Timur, yaitu Gapoktan Puji Lestari Desa Wonomulyo dan Gapoktan Harapan Makmur Desa Sajau Hilir. Dan tujuan irigasi teknis untuk peningkatan indeks pertanaman atau IP ini lebih diharapkan Bupati Bulungan Syarwani bisa lebih 1 kali musim tanam. Dalam tanam padi bisa mencapai 3 kali, dan di samping itu juga meningkatkannya indeks pertanian ini dan mengubah status lahan pertanian ini adalah wujud hujan menjadi lahan pertanian itu, tada hujan itu menjadi irigasi teknis supaya intensifikasi ini dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian khususnya di Kabupaten Bulungan, dan juga beras-beras lokal yang ada di Kabupaten Bulungan itu bisa meningkat, terutama untuk menunjang yang tadi saya sampaikan para tenaga kerja yang ada di proyek Tanah Kuning Mangku Padi, yaitu kawasan industri pelabuhan internasional yang mencapai 150 tenaga kerja yang akan direkrut di sana. Inilah. Georgie, kemudian dalam acara yang hadir dalam acara tersebut? Baik, di acara peresmian jaringan irigasi air tanah atau sumur bor di 7 desa yang ada di Kabupaten Bulungan itu ada tentunya Kepala Desa Wonomulyo, yaitu Bapak Muhammad Abadi, kemudian Kepala Dinas Pertanian yaitu Ahmad Yani, dan di mana Pak Ahmad Yani meyakini kepada para petani yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya dalam mengelola beras ini, seluruhnya di Kabupaten Bulungan bisa mencapai 5 ton. Yang dimana juga produk lokal ini sedang digencar-gencarkan oleh Gubernur Kalimantan Utara Pak Zainal, bisa meraup untung kepada para pelaku usaha yang ada di Bulungan sendiri dan juga di Provinsi Kalimantan Utara. Inilah. Baik, terima kasih banyak Georgie Santara Silalahi, wartawan Tribun Kaltara, atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah terhimpun wawancara dengan Bupati Bulungan Syarwani, saudara berikut. Ya, termasuk itu Pak, yang listrik yang sudah masuk di sini besar 35. Seusai jeda, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, saudara. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
strateginya di akhir? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi Anda masih menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Saudara menilai tak mudah menjadi pengemudi Transjakarta karena diperlukan konsentrasi, ketelitian dan juga kewaspadaan yang sangat tinggi. Sopir Transjakarta juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Orang nomor 2 di ibu kota ini juga mengatakan bahwa proses rekrutmen terhadap supir-supir tersebut harus sesuai dengan ketentuan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya telah tersambung bersama saya, wartawan dari Warta Kota ada Yolanda Putri yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat sore Yolanda. Ya, selamat sore Nila. Baik, Yolanda, Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ini menyoroti terkait sopir bus Transjakarta. Kemudian untuk tanggapan dari Wagub sendiri terkait banyaknya kecelakaan bus Transjakarta ini, seperti apa respon dari Ahmad Riza Patria? Ya baik Nila, terima kasih. Memang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan saat ini ia bersama pihaknya masih mendalami tahap evaluasi guna mengetahui secara keseluruhan terkait akar permasalahan yang ada di Transjakarta. Kendati demikian, bertambahnya kecelakaan menjadi bukti perlunya evaluasi secara total di dalam operasional keamanan Transjakarta, sehingga keputusan baru bisa diambil setelah adanya hasil yang merinci terkait rentetan kecelakaan yang terjadi. Begitu Nila. Kecelakaan Transjakarta ini memang sering terjadi ya Yolanda, kemudian Wagub Ariza sendiri menilai bahwa tidak mudah begitu untuk menjadi pengemudi Transjakarta. Apa yang disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta ini? Ya baik Nila, memang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ini menilai bahwa tak mudah menjadi pengemudi Transjakarta karena diperlukan konsentrasi, ketelitian, dan kewaspadaan yang tinggi. Maka demikian, menurut dia, supir Transjakarta juga harus memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Ia juga mengatakan bahwa proses rekrutmen supir-supir itu harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Yolanda Putri, wartawan Warta Kota atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya Saudara, Tribun wawancara dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Berikut laporannya untuk Anda. Juga kami minta untuk diperhatikan semua operator yang bertanggung jawab menyiapkan bus dan supir-supir agar memastikan proses rekrutmen supir-supir itu harus sesuai dengan ketentuan dan harus mempunyai pengalaman yang cukup, karena seperti yang sering kami sampaikan, mengendarai bus Transjakarta itu tidak mudah. Kenapa? Karena jalannya lurus, membosankan, kiri kanan ada pembatas, jadi jaraknya sangat sempit sekali. Butuh ketelitian, konsentrasi, pengalaman yang cukup, sehingga terhindar dari kecelakaan. Gitu ya. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa bersama jajaran meninjau lokasi jembatan Geladak Perak di Kecamatan Pronojiwo yang putus akibat bencana guguran awan panas Gunung Semeru pada Senin 6 Desember. Gubernur Hovifah mengatakan bahwa perbaikan fasilitas untuk mengembalikan aksesibilitas masyarakat di Candipuro dan Pronojiwo yang sebelumnya terakses oleh jembatan Geladak Perak ini menjadi salah satu prioritas utama
utama penanganan yang kini telah dikoordinasikan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan kami dari Surya, Fatimatus Zahro, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat sore Zahro. Selamat sore Nila. Baik, Zahro, bisa diinformasikan untuk update terkini penanganan pasca bencana awan panas guguran Semeru. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nila. Bisa saya laporkan bahwa sampai detik ini pemerintah Provinsi Jawa Timur berkoordinasi dengan jajaran termasuk Bupati Lumajang dan juga sejumlah jajaran terkait terus mengkoordinasikan untuk penanganan pasca bencana guguran awan panas Gunung Semeru. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pengembalian akses masyarakat di Candipuro dan juga Pronojiwo, di mana dua kecamatan ini yang semula terhubung dengan jembatan Geladak Perak, saat ini aksesnya lumpuh total karena memang jembatannya putus akibat dasar dari jembatan tersebut diterjang oleh lahar dingin, aliran lahar dingin dari Gunung Semeru seperti itu. Gubernur Hovifah Indar Parawansa telah mengkoordinasikan bersama dengan BNPB dan juga Kementerian PUPR terkait pengembalian fungsi akses jembatan Geladak Perak. Ada beberapa opsi yang disampaikan Gubernur untuk pengembalian akses jembatan tersebut. Yang pertama yaitu solusi jangka pendek dengan membangun jembatan gantung sebagai jembatan darurat yang nantinya bisa diakses para masyarakat misalnya dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian juga untuk solusi yang jangka panjang, Gubernur mengajukan pembangunan jembatan yang permanen, namun tidak di lokasi semula, tapi di lokasi lain, karena jika dibangun ulang jembatan Geladak Perak tersebut untuk permanen, maka resikonya tergolong tinggi, karena dikhawatirkan aliran lahar dingin maupun awan panas seperti itu nantinya bisa terjadi lagi di lokasi tersebut yang nantinya juga bisa berakibat putus kembali seperti itu. Nah, baik, Zahro, silakan dilanjutkan. Nah, untuk solusi tersebut sudah disampaikan ke BNPB dan juga Kementerian PUPR, dan berdasarkan update yang saya terima telah disetujui bahwa untuk yang jembatan gantung sebagai solusi jangka pendek akan segera direalisasikan untuk menyambung dua kecamatan, yaitu Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo, setidaknya dalam 2 bulan ke depan. Artinya dalam 2 bulan ini akses masyarakat dari Candipuro dan juga Pronojiwo sudah bisa terhubung, yang mana jembatan ini nantinya juga akan menjadi akses utama yang menghubungkan Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang, seperti itu Nila. Zahro, kemudian dalam peninjauan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa begitu, memang fokus utama adalah untuk perbaikan jembatan ini. Namun apakah memang ada hal-hal lain mungkin terkait sejumlah korban dan sebagainya yang juga menjadi fokus dari Gubernur Jawa Timur ini? Ya Nila, untuk update-nya sampai tadi malam dilaporkan bahwa korban jiwa di akibat awan panas guguran Semeru itu ada sebanyak 22 orang meninggal dan 27 orang masih dinyatakan hilang. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana Gubernur sampai hari ini pun masih ada di Kabupaten Lumajang sejak hari Sabtu, memastikan bahwa kebutuhan para pengungsi masyarakat di Kabupaten Lumajang tercukupi. Ia keliling ke beberapa posko, terutama dapur umum, untuk mengecek kebutuhan dan juga persediaan logistik. Gubernur Hovifah dan juga Bupati Lumajang telah berhitung dan menyatakan bahwa persediaan logistik di Kabupaten Lumajang untuk posko-posko dapur umum tersedia hingga 15 hari ke depan. Makanya beliau menyampaikan terima kasih kepada jajaran yang telah banyak membantu, karena banyak sekali bantuan yang telah dikirimkan untuk masyarakat dan juga pengungsi bencana awan panas Semeru yang dikirimkan lewat banyak akses. Memang di jalan-jalan utama memang terputus, namun masih ada akses seperti dari Kabupaten Malang, kemudian juga dari Kabupaten Pasuruan yang juga mengedrop logistik untuk kebutuhan para pengungsi masyarakat dari Kabupaten Lumajang yang terdampak bencana awan panas Semeru tersebut. Inilah.
Oke, terima kasih banyak Fatimatul Zahra, wartawan dari Surya atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa. Berikut laporannya untuk Anda. Kita dengan Pak Kapolda dan Kepala BNPB itu sedang membahas kemungkinan dari akses yang bisa dilakukan di sini adalah dengan menyiapkan jembatan gantung. Tapi sekali lagi itu juga hanya dimungkinkan. Pertama pasti setelah dilakukan asesmen oleh tim PUPR. Kedua, kalau jembatan gantung berarti baru bisa dilalui motor. Nah, kita tentu berharap ada solusi strategis jangka panjang. Aksesibilitas dari Kecamatan Candipuro ke Pronojiwo ini, kan ini sambungannya. Jadi kalau kita misalnya ingin mengajukan ada pembangunan jembatan untuk membangun koneksitas antara Candipuro dan Pronojiwo, maka kita lihat mana yang paling secure. Jadi kalau misalnya menggunakan jalur yang lama, ini saya lihat kurang secure karena di tengah jalan itu ada arus lahar biasa material lewat situ, jadi tetap ada kekhawatiran. Saya rasa tim assessment dari Kementerian PUPR yang sekarang ini sudah di Pronojiwo nanti akan menyampaikan opsi-opsi untuk bisa memberikan solusi ya bagi masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Akibat terpaan gelombang pasang, sebuah rumah panggung 2 tingkat di Balikpapan ambruk pada Senin 6 Desember malam tadi. Persisnya berada di kawasan RT 4 Kelurahan Kelandasan Hulu, Balikpapan Kota. Rumah tersebut memang sudah ditinggal lama dan dikosongkan, namun dikabarkan akan kembali ditempati oleh pemilik rumah. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Zain yang sudah siap dengan informasinya. Halo Zain. Halo Nila. Zain, silahkan dengan laporan Anda untuk kronologis ambruknya rumah panggung ini, bagaimana informasinya? Baik, untuk peristiwa rumah panggung di Balikpapan yang ambruk tadi malam, ini bisa disampaikan bahwa kurang lebih sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah, sebuah rumah di alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kelandasan Hulu, Balikpapan Kota, ini diterpa oleh gelombang yang pasang, kemudian juga diterpa angin laut yang cukup kencang, sehingga mengakibatkan rumah salah seorang warga bernama Hendrik ini ambruk dan tidak menyisakan bentuk sama sekali. Kemudian rumah di sebelah dari rumah yang ambruk sendiri ini juga nyaris rubuh, namun masih tetap terlihat seperti rumah. Nah, dalam artian ini masih berdiri, hanya saja miring. Kemudian beruntungnya dari kejadian tadi malam ini tidak menelan korban jiwa, hanya kerugian material saja. Dan untuk mengantisipasi gelombang susulan, dari Lurah Kelandasan Hulu sendiri kemudian mengimbau untuk masyarakat ini mengosongkan rumah terlebih dahulu, khususnya yang bersinggungan langsung dengan pesisir, seperti itu. Untuk informasinya, Zain, apakah memang rumah yang mengalami kerusakan ini sebelumnya ditempati oleh sang pemilik rumah? Seperti apa pengakuan dari pemilik rumah? Baik, menurut pengakuan dari pemilik rumah bernama Hendrik, dia mengatakan bahwa rumah ini sebelumnya itu memang ditinggal, kemudian mereka, Hendrik dan keluarga ini memiliki tempat tinggal sendiri. Nah, mereka bermaksud untuk kembali ke rumah yang di Jalan Jenderal Sudirman itu, hanya saja mereka tidak menyadari bahwa ada bencana tersebut. Jadi sebelum terjadi kejadian itu, Hendrik dan keluarganya ini sebelumnya sudah mempersiapkan apa saja yang akan dibawa ke rumah tersebut. Kemudian dari rumah itu pun juga sudah dibersihkan, kemudian juga sudah dilakukan penataan ulang seperti itu untuk ditinggal kembali.
Oke, terima kasih banyak Muhammad Zain, wartawan dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Lurah Kandasan Ulu Siswanto. Berikut laporannya untuk Anda. Angin kencang dan ada rumah warga yang roboh, seperti apa Pak Lurah? Ya, pertama-tama dihimbau memang untuk waspada, siaga karena ekstrim cuaca ini. Yang kedua memang sangat rentan kan rumah di atas di betul-betul di pesisir. Jadi sementara tadi malam jam 11 malam kami tim kelurahan juga turun untuk menghimbau untuk mengosongkan dulu, juga untuk yang di sebelah-sebelahnya tetangganya untuk juga waspada, jangan terlalu lelap tidur karena material dari laut itu yang menghantam di bawah kolong-kolong rumah warga ini. Ini bisa berdampak ke rumah lain? Ini sudah mulai ada berdampak, ini agak miring, jadi mungkin ini yang punya rumah kami sementara himbau dulu untuk agak menjauh. Takutnya ada cuaca ekstrim susulan lagi kan penyampingnya. Tapi dari pemerintah setempat, dari kelurahan maupun BPBD ya, kami kerjasama BPBD rekan-rekan datangan ini untuk bagaimana cara ini mengantisipasi ini, mengeluarkan untuk evakuasi rumah yang rontok ini. Atas nama Cuaca ekstrim di sejumlah lautan masih berlanjut, Saudara, dan dampak yang ditimbulkan sudah mulai terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Di antaranya ada di Desa Muara Asamasam, Kecamatan Jorong. Sejumlah rumah warga yang berada di pesisir laut setempat terdampak akibat diterjang ombak besar. Pada Selasa siang, hampir semua rumah nelayan di Muara Asamasam yang berada di pesisir pantai setempat rusak. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Banjarmasin Pos, ada Roy di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Roy. Halo, selamat sore Nila. Selamat sore. Roy, ombak besar yang melanda kampung nelayan di Desa Muara Asamasam ini sudah terjadi sejak kapan? Kemudian pukul berapa kejadiannya? Iya, gelombang besar pada periode penghujung tahun 2021 ini terjadi sejak Minggu malam dan berlanjut Senin malam tadi, dan juga akan diperkirakan masih berlangsung pada malam ini. Menurut penuturan dari beberapa nelayan di Desa Muara Asamasam, dibandingkan dengan malam sebelumnya, bahwa gelombang yang terjadi malam tadi itu lebih besar intensitasnya, baik itu tekanan ombaknya maupun debit air lautnya, seperti itu. Dan pergerakan air pasang tersebut, air laut yang pasang besar disertai dengan gelombang besar itu mulai naik itu sejak sekitar rumah yang rusak, yang biasa-biasa aja dapurnya ada yang hilang juga, itu kurang lebih 20 Pak. Kan mungkin sedikit lebih jelas untuk kondisi kerusakan rumah dari nelayan ini seperti apa? Ada berapa banyak unit rumah yang terdampak akibat terjangan gelombang besar ini? Baik, rekan Nila. Kondisi kerusakan rumah nelayan di Desa Muara Asamasam tersebut sangat bervariasi, tetapi pada umumnya kerusakan tersebut terkategori rusak sedang hingga parah. Pada umumnya sebagian besar adalah mengalami kerusakan di bagian belakang atau bagian dapur, karena memang rumah-rumah yang rawan adalah rumah-rumah nelayan yang ada di pesisir pantai setempat, dan pada bagian belakang itulah yang langsung terpapar gelombang besar pada malam tadi dan juga malam sebelumnya. Ada yang berupa dinding bagian belakang tercabik, apakah itu berupa bangunan papan partisi maupun permanen beton juga pecah retak, dan juga banyak yang berlubang-lubang seperti itu. Bahkan ada satu rumah warga setempat yang roboh, itu berupa rumah kayu. Untuk jumlah sementara data dari pemerintah desa setempat, sejauh ini terdata 31 unit rumah. Namun masih ada 2 RT lagi yang saat ini masih dalam pendataan. Demikian rekan Nila. Sudahkah ada langkah lanjutan atau mungkin upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, Roy? Sementara ini dari pemerintah desa setempat bersama warga ini masih status siaga, jadi mereka masih konsentrasi untuk mewaspadai karena gelombang besar tersebut masih diperkirakan akan berlangsung pada malam ini juga. Jadi mereka masih fokus dulu untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, sehingga malam ini juga masih
berfokus tentang kesiapan mereka, tentang antisipasi, juga mungkin upaya-upaya untuk evakuasi dan sebagainya. Jadi untuk arah keperbaikan itu masih nanti akan coba mereka ajukan kepada pemerintah daerah. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih banyak wartawan Banjarmasin Pos Roy atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, terhimpun wawancara dengan Kades Muara Sama-Sam Haji Zainuddin dan juga seorang anggota DPRD Tala, tokoh warga Muara Sama-Sam Haja Yuliani. Berikut laporannya untuk Anda. Ombak ini mulai malam Senin sampai malam Selasa tadi, malam tadi. Jumlah yang rumah rusak kurang lebih 30, Pak. Karena mana ombak yang datang tiba-tiba, Pak. Malam sekitar jam 9 sampai jam 11. 2 jam, Pak, dihantam ombak. Jadi semua warga ini di RT 2? Di RT 2 dan RT 3. Jadi yang hampir semua kena? Hampir semua kena, Pak. Cuma yang rusak berat kurang lebih 10 rumah. Yang rusak, yang biasa-biasa aja dapurnya ada yang hilang juga, itu kurang lebih 20, Pak. Terus mereka mengungsi, Pak ya? Ya, mengungsi, Pak. Tadi malam mengungsi ke rumah keluarganya masing-masing. Terus, apa namanya, Pak, ini? Setelah melihat kejadian yang 2 malam terakhir ini, mudah-mudahan malam ini ombaknya, mungkin air pasangnya agak berkurang. Kita sangat berharap sekali atas bantuan dan sentuhan tangan dan perhatian yang secepatnya, tanggap darurat dari pemerintah daerah juga pemerintah provinsi, karena ini adalah bencana darurat yang harus kita perhatikan bersama. Kebetulan saya di sini yang tinggal langsung dan kebetulan melihat langsung kejadian. Lantaran ombak air laut yang cukup tinggi di Pantai Pasir Padi pada Selasa 7 Desember pagi, saudara, air meluap hingga ke jalanan. Jalan aspal yang biasanya digunakan untuk akses menuju tempat wisata, kini di beberapa titik tampak tergenang. Beberapa titik tergenang cukup dalam dan ada beberapa yang hanya genangan tipis saja. Tak banyak orang yang kemudian nekat untuk melintasi kawasan tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Bangka Pos ada Andini Dwi Hasanah yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Andini. Halo Nila. Andini, silakan dengan informasi Anda untuk situasi terkini di kawasan Pantai Pasir Padi tersebut seperti apa? Oke, terima kasih Nila. Selamat sore Tribuners. Jadi di Pantai Pasir Padi sejak kemarin memang itu sudah terjadi genangan yang cukup dalam dan genangan yang tipis begitu Nila. Ini disebabkan oleh gelombang air laut yang memang 2 hari terakhir cukup tinggi, mengakibatkan air laut yang pasang masuk ke jalan. Dan ini dialami sudah sejak 2 tahun terakhir. Sebelumnya pengakuan dari warga setempat, banjir rob yang biasanya terjadi ini hanya terjadi 5 tahun sekali saja. Namun tahun kemarin sempat terjadi serupa di bulan yang sama, dan tahun ini 2021 juga kembali terjadi. Dan ini juga sempat diherankan oleh warga setempat yang tinggal dekat kawasan Pantai Pasir Padi, kenapa banjir rob ini terjadi 2 tahun pada 2 tahun ini langsung sekaligus begitu Nila. Pemerintah setempat juga sudah melakukan pemantauan langsung di beberapa titik banjir yang tergenangnya cukup dalam, sehingga untuk pengunjung Pantai Pasir Padi ini, karena diketahui Pantai Pasir Padi ini adalah satu-satunya kawasan wisata di Kota Pangkal Pinang. Jadi untuk para pengunjung yang mau berdatangan ke Pantai Pasir Padi sudah di-stopkan untuk tidak dulu memasuki kawasan wisata Pantai Pasir Padi di Kota Pangkal Pinang. Demikian Nila. Andini, sejauh ini terkait situasi di kawasan Pantai Pasir Padi tersebut, kemudian sudahkah ada tindak lanjut dari pemerintah setempat? Untuk tindak lanjut mungkin belum ada tindak lanjut begitu mendalam Nila, hanya saja dari BPBD Kota Pangkal Pinang menurunkan tim siaga untuk berjaga-jaga di kawasan tersebut, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan BPBD Kota Pangkal Pinang juga memperkirakan gelombang air laut, puncak gelombang air laut maksud saya, akan terjadi besok pagi. Jadi diperkirakan gelombang air laut akan lebih tinggi lagi dari hari ini.
diperkirakan kira-kira gelombang air laut sekitar 2,75 meter. Demikian Nila. Oke, terima kasih banyak wartawan Bangka Pos Andini Dwi Hasanah atas laporannya. Selamat bertugas kembali Andini. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga di Gang Haji Mansur, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dibuat geger dengan temuan bunga bangkai di lahan kosong pada Senin kemarin. Bunga bangkai ini ditemukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Joglo. Petugas PPSU tersebut mengatakan bahwa ia bersama dengan beberapa temannya kala itu sedang membersihkan saluran air. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah ada Miftahul Munir, wartawan dari Warta Kota yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat sore Munir. Halo, selamat sore Nila. Munir, silakan dengan laporannya, kapan pastinya bunga bangkai ini ditemukan, kemudian siapa sosok yang pertama kali menemukan bunga bangkai ini? Baik, bunga bangkai ini ditemukan oleh petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Joglo yang sedang membersihkan saluran air di sekitar lokasi bersama pengurus RT. Kemudian petugas membersihkan lahan kosong yang memang pada saat itu terlihat kumuh, dan kemudian ketika dibersihkan oleh petugas terlihat ada satu tanaman yang dirasa tidak pernah dilihat, yaitu tanaman bunga bangkai, ditemukan pada hari Senin 6 Desember 2021 kemarin, tepatnya pukul 11-an rekan Nila. Sejauh ini dari pengurus RT setempat, bagaimana responnya melihat adanya temuan bunga bangkai tersebut, Munir? Baik, untuk respon dari warga ini menarik perhatian karena warga yang mendapatkan informasi adanya bunga bangkai berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat secara dekat atau secara langsung bagaimana bentukan dari bunga bangkai tersebut. Kemudian juga warga penasaran dengan sebutan dari bunga bangkai itu apakah mengeluarkan aroma tidak sedap atau memang tidak ada aromanya, sehingga warga yang penasaran berusaha mendekati. Namun saat ini petugas PPSU sudah memberikan pagar agar tidak ada warga sekitar yang merusak tanaman tersebut. Begitu rekan Nila. Sudahkah diketahui terkait asal muasal adanya bunga bangkai ini, apakah memang ditanam oleh seseorang atau seperti apa informasinya, Munir? Baik, pada awalnya petugas PPSU 6 November 2021 sempat melakukan penebangan pohon di sekitar lokasi, yaitu pada bulan lalu, tapi tidak menemukan atau tidak melihat adanya bunga bangkai. Namun 1 bulan kemudian dari bulan November lalu, atau tepatnya pada kemarin tanggal 6 Desember 2021, petugas PPSU ini baru melihat adanya bunga bangkai tersebut yang sudah cukup mekar ataupun besar di sekitar lokasi yang ditemukan tersebut. Dan dapat diinformasikan juga bahwa sesuai keterangan dari pejabat di Kelurahan Joglo bahwa ada 2 titik lainnya kemungkinan akan tumbuh bunga bangkai yang sama. Begitu rekan Nila. Baik, terima kasih banyak Miftahul Munir, wartawan Warta Kota, atas informasi Anda. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhubung wawancara dengan Andi Nurmufid, petugas PPSU Kelurahan Joglo yang menemukan bunga bangkai tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Pak RT, kemudian pas kita sini, tahu ditemukan ada bunga ini gitu. Kemarin tanggal 6 kemarin ya? Iya, 6. Oh, berarti baru kemarin banget ya, Bang ya? Ketemunya. Sebulan gitu. yang lalu sebelum ada, sebulan yang lalu ini lahan kebun ya. Oh, emang nggak terpakai ya, Bang ya? Ya. Punya warga apa? Ini kayaknya punya PT. Kalau saya kan kurang begitu tahu ya, cuma kebetulan Pak RT yang lain ya tahu ini bunga bangkai katanya gitu. Oh gitu. Sebelumnya sempat pernah ada tumbuh di sini juga nggak Pak? Belum ada. Baru ini berarti ya Bang ya? Ya. Setelah mengetahui itu terus apa yang dilakukan? Lapor. Iya kita kan kita ada ini Pak RT nih, samping kan rumah, samping lahan ini kan rumah Pak RT tuh. Ya beliau mungkin infoin ke warga, ke grup warga. Gitu. Dari tindakan Pak Lurah sendiri ya,
seperti apa? Ya kita lakukan ini seperti sekarang nih, kita rapikan. Oh, dirapiin ya Bang ya? Biar yang mau lihat juga enak lihatnya. Ya baru kita pasang. Oh Biar gitu. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga untuk terus menyaksikan live update setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.